Kamu menyimak podcast Ketangguhan Masyarakat Terhadap Banjir berbasis lanskap yang dipersembahkan oleh Save the Children Indonesia bekerja sama dengan Yayasan SHIP Indonesia dan didukung oleh Save the Children Korea dan Korea Financial Industry Foundation. Saya Eva Tarigan. Kita akan membahas soal ketangguhan masyarakat terhadap banjir berbasis lanskap. Apa sih maksudnya? Sebelum sampai ke sana, mari kita tengok sebentar data Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB yang memaparkan bentuk bencana yang paling sering terjadi di Indonesia. Sepanjang 2024, rupanya bencana banjir menempati posisi tertinggi dengan 962 kejadian. Nah, salah satu wilayah yang sangat terdampak adalah Kecamatan Ranca Ekek di Kabupaten Bandung. Dalam konteks bencana, manusia bisa berada pada dua posisi sekaligus. Dia adalah korban, tapi di waktu lainnya bisa menjadi penyebab banjir. Untuk itu, diperlukan kesadaran soal pengurangan dampak banjir yang melibatkan masyarakat itu sendiri. Bagaimana itu dilakukan? Kita akan tengok apa yang sudah berjalan di Ranca Ekek, Kabupaten Bandung. Kita akan perbincangkan bersama dua narasumber. Yang pertama, Bapak Hernowo Putranto JB dari Save the Children Indonesia selaku Program Manager CBCCA Project yang akan berbagi tentang program ketangguhan masyarakat terhadap banjir berbasis lanskap atau KMBL. Dan Bapak Hendra Hidayat SOS MSI selaku Sekretaris BPBD Kabupaten Bandung yang akan memberikan perspektif tentang langkah-langkah mitigasi di tingkat lokal. Halo, selamat pagi Bapak, apa kabar? Alhamdulillah, baik-baik Ibu. Oke, Pak Herno gimana kabarnya? Selamat pagi, kabar baik, Mbak Evan. Baiklah, ini berarti kita sudah siap untuk memberikan edukasi dan juga mungkin banyak sekali insight-insight yang perlu didengar oleh masyarakat. Seperti itu ya Bapak ya? Yep. Oke, mungkin kita akan mulai terlebih dahulu dengan apa saja sih yang menjadi faktor utama terjadinya banjir di Ranca Ekek. Silakan Bapak. Terima kasih Bu Eva, selamat pagi para pemirsa. Kami akan menyampaikan informasi terkait potensi bencana dan bencana banjir yang diakibatkan derasnya air di wilayah Ranca Ekek, yaitu diantaranya adalah memang di sana itu ada Sungai Citarik dan Sungai Cikeruh. Artinya kalau Sungai Cikeruh itu hulunya itu ada di Cikuda, artinya wilayah Sumedang. Kemudian kalau Citarik ini ada di Gunung Karembi yang ada di Cicalengka. Nah ini artinya bahwa banjir itu tuh diakibatkan karena adanya faktor-faktor sedimentasi, diantaranya adalah itu. Terus kemudian juga derasnya curah hujan, walaupun memang sesungguhnya kita tidak bisa menyalahkan adanya curah hujan yang tinggi, artinya tapi tentunya ini adalah juga sebagai memberikan sumbangsi artinya terhadap curahan air yang akan turun ke sana. Namun tentunya ini diakibatkan juga adanya artinya banyak bangunan-bangunan juga yang didirikan di wilayah bantaran sungai. Kemudian juga kita memohonkan kepada masyarakat untuk sadar akan bencana, artinya tidak membuang sampah sembarangan, walaupun ini sifatnya klasik ya, klasik, tapi tentunya ini memang sangat menentukan sekali terhadap memberikan kontribusi terhadap banjir, artinya seperti itu. Jadi banyak faktor selain daripada adanya penyempitan sungai tersebut, terus sedimentasi yang cukup cepat, terus kemudian juga banyak pohon-pohon yang memang ketika terjadi banjir dan ini juga berdampak terhadap longsor, juga memberikan sumbangsi terhadap penumpukan tanah, kemudian sedimentasinya semakin tinggi, kurang lebih seperti itu. Tapi Pak Hendra mungkin boleh dijelasin sedikit kali ya, dampak apa sih yang dirasakan oleh masyarakat nih akibat terjadinya banjir? Tentunya akibat dari banjir, artinya sebagaimana yang tertuang di dalam pasal 4 ya, pasal 4 Undang-Undang 24 tahun 2007, artinya terganggunya penghidupan dengan kehidupan, artinya tentunya itu. Kenapa? Karena memang dari faktor ekonomi, terus dari faktor mobilisasi masyarakat itu sangat terganggu sekali, yaitu anak-anak sekolah, terus kemudian juga masyarakat pekerja, artinya terus kemudian
lingkungan pun, terus tempat peribadatan pun ini tentunya terganggu, sangat-sangat terganggu sekali. Sehingga memang dengan pola adanya peringatan dini yang memang dilakukan oleh Save and the Children ya, artinya saya sekaligus di saat ini saya mengucapkan terima kasih Pak. Artinya memang kita ada upaya-upaya mitigasi yang memang harus dilakukan. Kenapa? Karena ini langkah peringatan dini ini adalah salah satu cara yang memang cukup efektif. Artinya apa? Ketika terjadi banjir itu tentunya ini adalah di wilayah hilir secara umum seperti itu. Nah, artinya ketika ada peringatan dini yang air itu turun dari wilayah hulu, tentunya ini di hilir ini sudah mempersiapkan. Setidaknya ini bisa diminimalisir korban jiwa. Ini artinya gitu. Karena terus terang saja keberadaan BPBD ini akan dirasakan. Ada, artinya seperti itu. Tatkala korban jiwa nihil. Artinya seperti itu kan. Betul. Kalau berbicara akhirnya ada BPBD tidak bencana, saya kira nggak mungkin ya, karena BPBD tidak bisa menghalangi itu. Artinya betul. Tidak bisa, nggak boleh banjir nih atau nggak boleh. Karena kan faktor banjir juga banyak, artinya banyak yang mempengaruhi itu kan gitu. Artinya paling kita melakukan mitigasi struktural, mitigasi non struktural. Artinya mitigasi non struktural pun itu kita lakukan edukasi kepada masyarakat, memberikan sosialisasi bagaimana masyarakat bisa harmoni dalam bencana, kemudian masyarakat bagaimana mempersiapkan siaga, artinya siaga ketika menghadapi bencana, khususnya seperti banjir, artinya seperti itu. Contoh ketika misalkan di daerah hulu, ketika ini sudah hujan deras, artinya ini kan sudah ada peringatan yang memang bisa tersampaikan kepada masyarakat yang melalui Save and the Children ya, artinya ini bisa masyarakat menangkap bahwa yang saya harus lakukan adalah segera mungkin setidaknya surat-surat berharga ini saya amankan di atas, misalkan seperti itu Bu. Iya, betul. Terus kemudian barang-barang yang memang TV dan sebagainya lah gitu, artinya seperti itu. Terus kemudian mereka pun kalaupun misalkan memang rumahnya berlantai 1 misalkan harus misalkan melakukan evakuasi kemana, artinya seperti itulah. Kenapa? Karena memang kalau banjir ini kan ada jeda waktu, artinya ketika di hulu, contoh seperti di hulu misalkan Kertasari, contoh di Kertasari itu hujan deras itu, terus kemudian di hulu ini sungai air sudah cukup besar, bahwa ini akan turun ke Majalaya sepersekian jam, artinya seperti itu kan, itu artinya masih ada jeda. Hal-hal yang memang yang harus dia lakukan tuh dia sudah siap, artinya seperti itu. Walaupun memang itu tidak semudah kita menyampaikan ini, artinya gitu. Kenapa? Karena memang terkadang masyarakat juga ada yang aware, ada yang tidak gitu kan. Itu kan macam-macam variasi ya Bu ya. Artinya variasi ya. Tapi kita upayakan, makanya kita lakukan secara masif lah, kita melakukan edukasi, sosialisasi. Terus kemudian tolong bahwa ini wilayah sungai ini harus dipelihara. Kenapa? Karena memang terkait dengan wilayah sungai ini kan ada beberapa kewenangan pemerintah pusat juga Bu ya. Artinya seperti itu. Kita tidak juga bisa mengintervensi terlalu dalam, artinya konteks mitigasi strukturalnya. Nanti juga jangan sampai nanti ada irisan-irisan yang memang ini tidak baik, artinya seperti itu. Nah ini itulah artinya kurang lebih seperti itu Bu. Jadi dampaknya sangat besar sekali. Walaupun memang bukan artinya saya mengecilkan dari banjir genangan, izin Pak ya Pak Prono. Artinya tapi yang jauh lebih kita perhatikan saat ini adalah bagaimana caranya tidak terjadi banjir bandang. Kenapa? Karena banjir bandang dibandingkan dengan banjir genangan tuh bisa memakan waktu 1, 2, 3 hari, seminggu, 2 minggu gitu. Atau kalau dulu tuh bahkan sampai bulanan. Artinya seperti itu. Tapi setelah adanya Curug Jompong gitu, terowongan Nanjung, ini memang durasi berkurang Bu. Artinya tadinya yang awalnya Bale Endah itu mengalami 2 bulan, 3 bulan, sekarang hanya 1 minggu, 2 minggu. Artinya memang ini alhamdulillah ada pengaruh. Terus kemudian Pak Bupati sendiri juga ini luar biasa, beliau artinya membuat embung-embung, sudah memprogramkan, artinya ini adalah salah satu upaya
agar tidak terjadi banjir yang memang seperti halnya dulu cukup memakan waktu lama dan mungkin juga memakan jiwa. Artinya seperti itu. Nah ini terus kemudian kita juga lakukan langkah-langkah ya diantaranya adalah koordinasi dengan dinas teknis. Kenapa? Karena memang keberadaan BPBD sekaligus saya juga menyampaikan Bu bahwa BPBD ini adalah bukan lembaga teknis. Kita adalah badan. Artinya kita ada 3 fungsi di sana. Fungsi koordinasi, pelaksana dan komando. Artinya seperti itu. Tapi mungkin sudah Pak Hendra sudah menjelaskan lumayan dalam skup yang lebar dan luas tentang dampak banjir ini ya. Tapi mungkin saya ingin mendengarkan dari Save the Children Indonesia yang diwakili oleh Pak Hernowo. Ini kira-kira kalau dampak banjir secara khusus nih Pak, bagaimana ya banjir ini mempengaruhi anak-anak baik dari segi kesehatan, pendidikan maupun kesejahteraan. Silakan Pak. Ya, baik, terima kasih ya. Jadi anak-anak ini kan sering menanggung dampak utama bencana banjir yang terjadi di Kecamatan Rancaikek ya di Kabupaten Bandung ini. Dan banjir tidak hanya merendam rumah dan sekolah, tapi juga membawa dampak besar pada berbagai aspek di kehidupan mereka. Terutama dalam hal tadi sudah disebutkan ya, di dalam hal kesehatan, pendidikan dan juga kesejahteraan secara keseluruhan itu. Nah, contohnya dalam bidang pendidikan, banjir itu sering memaksa sekolah-sekolah itu untuk tutup karena bangunan terendam ataupun rusak, dan anak-anak juga akan kehilangan hari belajar yang sangat penting buat mereka ya, yang kedepannya itu dapat mempengaruhi prestasi akademik secara jangka panjang. Nah, selain itu banyak juga bahan belajar seperti buku atau mungkin seragam dan juga alat tulis yang ikut hancur karena banjir. Dan hal ini menambah beban bagi keluarga yang secara ekonomi sudah rentan. Nah, contoh lain dalam hal kesehatan, kondisi lingkungan yang karena banjir jadi lembab, basah dan kotor, itu dapat memicu timbulnya berbagai macam organisme penyebab penyakit seperti virus, bakteri, jamur dan juga mungkin parasit gitu ya. Sehingga beragam gangguan kesehatan ini pun juga akan lebih mudah menyebar dan menyerang siapapun. Termasuk anak-anak dengan daya tubuh yang rendah tanpa mengenal usia. Hal seperti itu contohnya misalnya kayak sakit flu, kemudian demam berdarah, diare dan lain-lainnya. Wah, ternyata sangat besar sekali ya Pak dampaknya ternyata untuk kesehatan anak, pendidikan, segala macam ternyata. Ya tidak seperti yang kita lihat di berita-berita aja ternyata. Nah mungkin saya akan kembali ke Pak Hendra nih. Kira-kira Pak Hendra kalau kita sudah dengar tadi yang disampaikan oleh teman-teman dari SCI ya, Pak Hernowo sudah menyampaikan. Kira-kira apa sih Pak pentingnya menyadari nih pengurangan resiko dampak banjir. Khususnya bagi kelompok rentan seperti anak-anak yang sudah disampaikan tadi. Silakan Pak Hendra. Makasih Bu. Artinya gini, memang sangat penting sekali pemahaman arti dari sebuah pengurangan risiko bencana. Artinya seperti itu. Kenapa? Karena memang setidak-tidaknya mereka bisa harmoni dengan kondisi yang ada. Artinya gitu. Jadi kan justru yang kita harapkan adalah sekarang itu masyarakat itu bisa harmoni. Sudah harmoni. Berbeda dengan cerita. Kalau dulu tuh wilayah potensi bencana terutama misalkan wilayah-wilayah bencana gempa bumi misal. Ya. Itu kan cukup ditutupi, tidak boleh untuk tersampaikan. Tapi kan justru kalau sekarang tuh ketika masyarakat berada di mana itu perlu disampaikan. Artinya bahwa mereka ini perlu adanya pemahaman pengurangan risiko bencana dengan cara dia bisa harmoni dengan bencananya. Terus kemudian juga bagaimana dia artinya masyarakat pada kelompok-kelompok rentan ini bisa terlindungi jiwanya, terus keselamatannya, terus aktivitasnya dan sebagainya. Artinya seperti itu. Terus kemudian mereka pun menyadari bahwa faktor yang sangat fundamental adalah pengurangan risiko bencana dengan salah satu contoh artinya bahwa dia melakukan edukasi, sosialisasi, kesadaran bencana kepada lingkungannya. Artinya seperti itu, kepada lingkungannya. Tidak membuang sampah sembarangan, artinya seperti itu. Terus tidak menebang pohon secara liar dan kemudian juga
tanaman-tanaman keras ini juga tetap dipelihara, tidak adanya alih fungsi lahan atau seperti itu. Ya itu artinya muaranya kepada perlindungan terhadap kelompok rentan. Karena kelompok rentan ini menjadi sebuah prioritas buat pemerintah artinya, Bu. Kenapa? Karena memang mereka ini adalah kelompok yang memang harus diutamakan dan diprioritaskan terkait masalah keselamatannya. Artinya bukan juga mengecilkan dari arti dari kelompok yang lain, artinya tidak seperti itu kan, tapi artinya ada prioritas yang memang harus kita utamakan, kurang lebih seperti itu. Tadi sudah sempat dijabarkan sedikit ya, ada beberapa hal yang bisa dilakukan, tapi mungkin boleh dijelaskan lebih detail lagi Pak, kira-kira tindakan apa nih yang dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang dampak banjir dan menjaga lingkungan? Salah satunya adalah kita salah satu upaya yang memang kita lakukan adalah dengan membentuk desa tangguh bencana. Oke. Gitu ya. Artinya seperti itu. Membentuk desa tangguh bencana, kemudian juga kita melakukan keluarga tangguh bencana. Desa tangguh bencana itu ada pada kelompok desa, tapi kalau tangguh bencana ini makanya kita keluar istilah kita itu kata bedas, Bu. Keluarga tangguh bencana daerah aliran sungai. Ini kita sedang masifkan. Okay. Artinya kenapa? Karena memang terus terang saja keluarga tangguh bencana ini menjadi hal yang sangat penting gitu. Artinya selain daripada kesadaran, terus kemudian juga dia melakukan upaya-upaya pengurangan risiko bencana, terus kemudian juga mereka pun menjadi agent-agent buat kami gitu kan, agent-agent buat kami untuk bisa menyampaikan dan mensosialisasikan bahwa setidak-tidaknya misalkan kita tidak mendirikan bangunan di bantaran sungai misalkan gitu. Seperti yang saya tadi sampaikan, setidaknya dengan kita masif memberikan sosialisasi, edukasi, terus kemudian juga pemahaman hal-hal terkait masalah pengurangan risiko bencana. Artinya bahwa memang ini perlu adanya sebuah kekuatan dari masyarakat sendiri. Ingin terlepas dari kondisi yang ada seperti itu kurang lebih lah. Jadi benar-benar kita mengharapkan masyarakat itu menjadi agent of change seperti itu ya Pak. Betul, ya karena memang dari bawah dulu nih. Persis. Kita kasih banyak edukasi juga. Persis. Kalau kita tidak mau berubah dan memberikan dampak, sama saja seperti itu ya, Pak. Betul. Okay. Jadi karena memang justru kan berdirinya BPBD ini, keberadaan BPBD ini adalah upaya pencegahan dan kesiapsiagaan yang memang jauh lebih menjadi prioritas. Di Undang-Undang 24 2007 ini adalah sekarang itu bukan kepada respon, artinya Pak, bukan kepada respon, tapi lebih kepada upaya bagaimana caranya setiap kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat atau pemerintah ini adalah yang sifatnya berbasis pengurangan risiko bencana. Kurang lebih seperti itu. Setelah mendengar pentingnya pengurangan risiko dampak banjir dan berbagai langkah yang dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, kita semakin memahami bahwa mitigasi bencana membutuhkan kolaborasi dari berbagai pihak. Tidak hanya pemerintah, tetapi juga komunitas, organisasi, dan individu. Salah satu upaya nyata yang telah dilakukan adalah program ketangguhan masyarakat terhadap banjir berbasis lanskap atau KMBL, yang berfokus pada melindungi kelompok rentan, terutama anak-anak. Untuk lebih jelasnya, mari kita dengarkan penjelasan dari Bapak Hernowo. Baiklah Bapak, ini mungkin boleh dijelasin sedikit ya, apa sih yang sebenarnya yang melatar belakangi pelaksanaan program ketangguhan masyarakat terhadap banjir berbasis lanskap atau KMBL ini? Silakan Bapak. Ya, baik. Jadi kalau kita bicara Kecamatan Ranca Ekek ya, yang di Kabupaten Bandung, ini merupakan wilayah yang sangat rentan. Tadi udah dijelaskan sama Pak Indra, terutama terhadap banjir. Jadi kondisi daerah aliran sungai yang tadi sudah disebutkan ya, das yang banyak tercemar oleh sampah juga menambah masalah di kawasan tersebut. Ketika banjir terjadi, banyak rumah dan sekolah terkena dampak sehingga mengganggu proses belajar mengajar dan juga mengancam keselamatan serta kesejahteraan siswa dan siswi yang ada di sekolah tersebut. Nah, kita masih ingat ya kejadian banjir yang terjadi di Kecamatan Ranca Ekek di tahun 2022, tepatnya tanggal 13 Maret, itu mengakibatkan satu orang meninggal akibat terseret arus dan lebih dari 400 kepala keluarga itu terdampak.
tepatnya 476 kepala keluarga. Nah, oleh sebab itu melihat tantangan ini, Save the Children bekerjasama dengan berbagai pihak termasuk pemerintah daerah, kemudian juga BPBD, komunitas dan juga mitra lokal, kita meluncurkan program ketangguhan masyarakat terhadap banjir berbasis landscape atau KMPL tadi ya. Nah, pendekatan ini dirancang untuk tidak hanya menangani dampak langsung dari banjir, tetapi juga mengatasi akar masalah yang tadi sama Pak Indra, seperti buruknya pengelolaan sampah, kemudian degradasi lingkungan, dan juga kurangnya kesadaran masyarakat tentang mitigasi risiko banjir. Nah, program KMBL ini didukung oleh Yayasan Industri Keuangan Korea atau kita sebut sebagai KFIF, yang merupakan satu-satunya yayasan di Korea yang didanai dan dioperasikan secara bersama oleh Serikat Pekerja dan manajemen dari 33 lembaga keuangan utama. Dengan kontribusi sampai saat ini sebesar 200 miliar Korean won atau setara 150 juta US dollar, KFIF ini telah berkomitmen untuk melaksanakan berbagai proyek yang berfokus pada kontribusi sosial baik di Korea maupun secara global. Nah, program ini fokus pada penguatan kapasitas masyarakat untuk menjadi lebih tangguh menghadapi banjir melalui pembentukan komite atau biasa kita sebut sebagai Satgas Siaga Warga di 11 desa karena kita berbasis landscape, dan juga pelatihan kesiapsiagaan bencana, kemudian juga pemasangan sistem peringatan dini atau early warning system, juga pengelolaan lingkungan seperti pembuatan tempat pemilihan sampah, dan juga penanaman pohon yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Hendra. Nah, kami berharap melalui langkah-langkah yang kami lakukan ini, masyarakat tidak hanya mampu memitigasi dampak banjir, tetapi juga menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan juga berkelanjutan untuk masa depan. Utamanya bagi anak-anak yang menjadi kelompok paling rentan dalam situasi seperti ini. Wow, keren sekali kalau saya mendengarkan pemaparan ini ya, wah, luar biasa. Niat luhurnya ini luar biasa. Tapi mungkin boleh dijelaskan Pak kepada para pendengar ataupun pemirsa yang melihat dan mendengar podcast ini, kira-kira apa saja sih sebenarnya kegiatan yang dilakukan melalui program KMBL ini? Termasuk mungkin boleh diceritakan kolaborasi dengan mitra dan pemangku kepentingan. Silakan Pak. Ya, jadi program ini memang cukup pendek sebenarnya. Jadi dimulai di bulan Maret tahun 2024 dan di periode Maret sampai November 2024 itu program KMPL ini sudah melakukan banyak sekali aktivitas. Jadi seperti sosialisasi kepada peserta didik di sekolah mengenai jenis-jenis bencana, kemudian mengapa banjir itu bisa terjadi, dan tindakan apa yang harus dilakukan untuk menjaga lingkungan dalam rangka mengurangi risiko banjir. Nah, ada juga kegiatan lain seperti jambore kuaran di Ranca Ekek waktu itu ya. Dan hal ini penting dilakukan agar kesadaran untuk mengurangi risiko banjir itu bisa dimulai sejak usia dini. Sejak anak-anak masih di sekolah dasar atau di sekolah menengah pertama gitu ya. Sehingga dampak dari banjir ini sungguh-sungguh dapat berkurang dan maksimal. Nah, kemudian selain daripada itu juga program ini juga melakukan kegiatan pembangunan infrastruktur yang utamanya untuk mengurangi dampak banjir yang berkolaborasi dengan pemerintah terkait contohnya pemasangan alat sistem peringatan dini, early warning system itu ya. Jadi kami memasang namanya warning post. Jadi dia pos peringatan. Dia terintegrasi dengan data yang dihasilkan oleh sensor itu milik pemerintah. Kemudian itu kita lakukan di 2 desa, yaitu di desa Ranca Ekek Wetan dan juga di desa Cikeruh. Cikeruh ini yang di hulu di Jatinangor, sehingga Sumedang ya. Ya, sebelum banjir itu sampai ke hilir di Ranca Ekek itu masyarakat sudah tahu dengan adanya warning post yang tadi dipasang itu. Jadi dia memberikan notifikasi kepada masyarakat di bagian hilir sehingga mereka bisa lebih siap gitu ya. Itu. Kemudian juga membangun tempat pemilahan sampah atau TPS cukup banyak. Total ada sekitar 42 unit dan kita juga bekerja sama dengan PUTR dan itu meliputi desa Ranca Ekek Wetan, kemudian di Bojongloa dan juga di
kelurahan dan saya Kecanda. Gitu. Selain itu juga kegiatan kami masih tetap berlanjut gitu ya. Jadi kami juga melakukan penanaman pohon, lebih dari 1.500 pohon kita tanam di lokasi-lokasi yang sudah disepakati bersama dengan masyarakat dan juga tim siaga warga Ranca Ekek tadi. Karena kita tidak mungkin menanam pohon asal menanam, tetapi semua mesti didiskusikan dulu dengan masyarakat di mana yang memang dibutuhkan dan itu memang sejalan dengan program pemerintah. Kemudian juga melakukan pembersihan sungai di Sungai Cikeruh tadi yang disampaikan Pak Hendra. Itu totalnya sampai sekarang itu udah lebih dari 1.000 meter. Jadi itu bersama-sama dengan masyarakat juga di Desa Ranca Ekek Wetan dan juga 6 hari kali ya. Iya, dan itu berlanjut sampai sekarang kita juga masih karena masyarakat setelah hujan turun kemudian kotor lagi. Iya. Kemudian tapi bukan kemudian di tempat-tempat yang apa ya? Kita mesti diskusi dulu dengan masyarakat itu. Jadi memang itu mempunyai dampak yang serius, mari kita lakukan bersama-sama itu. Kalau yang seperti apa di luar itu masyarakat bisa melakukan sendiri. Nah, ini kita bersama-sama dengan masyarakat itu. Ternyata sudah banyak sekali yang dilakukan ya Pak, termasuk seperti sosialisasi ke anak-anak, ke sekolah-sekolah, seperti itu tadi ya, pemasangan early warning system, itu sangat bersinergi sekali dengan yang sudah diucapkan sama Pak Hendra sebelumnya ya. Kemudian juga penanaman pohon, pengurukan sungai. Mudah-mudahan ini terus berkesinambungan ya Pak. Tapi setelah melakukan hal-hal tersebut, kira-kira ada rencana tindak lanjut apa nih? Kira-kira apakah berhenti di situ atau ada lagi program-program lanjutan dari KMBL khususnya dalam melindungi anak-anak dari risiko banjir? Silakan Pak. Ya, terima kasih untuk doanya. Ya, tentu kita masih ada kegiatan lanjutan ya dengan memanfaatkan atau memaksimalkan sisa waktu yang masih ada ini. Kita akan mengadakan sebuah kegiatan yang merangkum identifikasi kebutuhan peningkatan kapasitas Satgas SBR dan juga mengenai identifikasi mengenai infrastruktur dan juga penyusunan rencana aksi bersama masyarakat dan juga stakeholder. Tujuannya apa? Yaitu supaya agar masyarakat bersama pemerintah itu bisa memiliki gambaran kebutuhan maupun perencanaan yang cukup jelas dan strategik yang lebih baik dalam menghadapi ancaman banjir sehingga kualitas hidup masyarakat khususnya anak-anak di Ranca Ekek bisa menjadi lebih baik, lebih aman dari risiko banjir ke depannya. Gitu sih. Kalau itu saya amin paling gede kalau gitu ya Pak ya. Karena kasihan sekali sama anak-anak terlebih ya. Tapi mungkin sebelum kita mengakhiri pembicaraan kita yang sebenarnya kayaknya singkat sekali ini ya. Bisa diperpanjang nggak? Berapa episode lagi nanti kita buat ya. Tapi mungkin ini saya mau nanya nih ke Bapak berdua ya. Sebagai closing statement juga dan juga harapan mungkin. Kira-kira boleh nggak di-share ke pendengar kita ataupun yang menonton podcast ini, apa sih harapan untuk masyarakat, pemerintah dan anak-anak dalam menghadapi resiko banjir di masa depan? Silakan Pak Hendra. Siap, terima kasih. Harapan kami dari BPBD, artinya selaku pemangku kepentingan dalam hal penanggulangan bencana, adanya sebuah kesadaran dari masyarakat secara umum, artinya gitu, dari usia senja, usia tua sampai memang anak-anak ini memang juga harus bisa mereka paham akan adanya pengurangan risiko bencana. Terus kemudian juga mereka bisa hidup berdampingan dan bencana. Kenapa? Karena memang kalau saya mengistilahkan di wilayah Kabupaten Bandung tidak ada satu jengkal pun yang memang bebas dari bencana. Artinya seperti itu ya. Artinya bahwa memang itu besar dan kecilnya itu. Kenapa? Karena memang kita memiliki potensi banjir, potensi longsor, potensi gempa bumi, angin kencang, artinya seperti itu. Terus kemudian wabah penyakit dan sebagainya. Artinya bahwa memang semua ini ada potensi. Nah, sehingga memang masyarakat diharapkan bisa mereka bisa harmoni, bisa tahu bagaimana caranya pengurangan risiko bencana. Dia paham akan artinya pola hidup yang memang tertib, terus kemudian pola hidup yang memang bisa menjaga lingkungan. Terus kemudian juga mereka pun sendiri secara yang seperti tadi saya sampaikan bahwa mereka juga bisa menjadi agen-agen, bukan hanya kami Pak, Bu.
artinya yang bisa menyampaikan, mensosialisasikan. Kenapa? Karena keterbatasan kami. Karena apa? Karena kalau melihat dari rasio jumlah izin, saya menyampaikan juga ya, artinya bahwa rasio jumlah potensi bencana luas wilayah dibandingkan dengan rasio jumlah pegawai kami itu sangat tidak mungkin akan artinya bisa tercover dengan jumlah hanya 85 orang. Kita harus bisa menggapai luas wilayah sebesar seluas 31 kecamatan dan 270 desa dan 10 kelurahan. Saya kira tidak akan mungkin. Kenapa? Sedangkan wilayah potensinya pun kita memiliki potensi bencana yang termasuk yang paling banyak. Hanya satu saja yang memang kita tidak miliki, hanya tsunami saja, karena memang kita tidak punya pantai. Artinya kan seperti itu, Bu. Nah, artinya bahwa makanya kita cukup merespon dan memang kita melakukan sebagaimana amanat Undang-Undang 24 2007, artinya kabupaten kota itu wajib untuk membentuk sebuah forum yang dikatakan forum pengurangan risiko bencana. Nah, ini kita kolaborasi. Kenapa? Karena memang terkait masalah bencana ini kan bukan hanya tanggung jawab pemerintah, Bu. Artinya kan multi helik, artinya swasta, termasuk diantaranya adalah rekan-rekan media. Ini juga akan bisa memberikan dan memberikan informasi, edukasi, artinya. Terus kemudian juga pihak perusahaan, artinya masing-masing mengambil peran. Mengambil peran, saya berbuat apa? Artinya seperti itu. Pemerintah sebagai apa? Artinya seperti itu. Terus kemudian dunia usaha, akademisi, terus kemudian media massa. Ini harus kita bisa bergandengan tangan dalam rangka bisa melindungi masyarakat dari korban bencana. Seperti itu kurang lebih. Oke. Terima kasih Pak Hendra untuk jawabannya. Mungkin kita ke Pak Hernowo. Silahkan Pak. Apa nih closing statementnya? Mungkin harapannya untuk masyarakat, pemerintah dan anak-anak dalam menghadapi resiko banjir di masa depan. Ya, terima kasih. Saya kira kami punya harapan besar ya untuk masyarakat dan juga pemerintah setelah adanya implementasi program KMPL ini, diharapkan adanya peran yang berkelanjutan baik dari pemerintah maupun di masyarakat supaya bisa terus menjaga kebersihan serta merawat infrastruktur yang telah dibangun bersama-sama ini, dengan harapan banjir yang terjadi di Kecamatan Rancaekek bisa berkurang dan risikonya bisa diminimalisir, sehingga proses tumbuh kembang anak-anak di Kecamatan Rancaekek ini tidak terganggu dan bisa memiliki lingkungan yang aman dari banjir. Terima kasih sekali Pak, dan mudah-mudahan nih obrolan kita ini bisa menjadi edukasi, dapat masyarakat yang mendengar juga mendapatkan insight dari obrolan kita, dan semakin semuanya bisa berkolaborasi dan bersinergi, dan percaya bahwa masing-masing adalah agent of change, masing-masing adalah agen perubahan. Saya bisa menyampaikan sedikit. Silakan, terima kasih nih. Artinya saya kesempatan ini pun saya manfaatkan sebesar-besarnya. Ucapan terima kasih kepada KFIF ya, Save and Children ini. Kenapa? Karena ini istilahnya gayung bersambut buat kami. Kami melakukan upaya-upaya penanggulangan risiko bencana, termasuk Save and Children pun mengambil peran. Artinya seperti itu. Nah, ini saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan ini memang kita bisa berlanjut. Artinya, kenapa? Karena saya bilang tadi bahwa kalau hanya mengandalkan pemerintah, saya kira kita berat ya. Ya, ini di sanalah NGO, ya teman-teman dunia usaha, akademisi termasuk diantaranya bisa juga mensosialisasikan. Itu artinya terakhir, artinya saya ucapkan terima kasih Pak atas kerjasama. Sama-sama Pak Hendra. Terima kasih. Itulah pentingnya kita sama-sama bersuara, berkolaborasi dan berdampak untuk sekitar kita. Ya, baiklah, itu tadi obrolan saya bersama Bapak Hernowo Putranto JP selaku Program Manager CBCCA Project, dan Bapak Hendra Hidayat Essos MSI selaku Sekretaris BPBD Kabupaten Bandung terkait pentingnya kesadaran tentang pengurangan dampak buruk banjir dengan melibatkan masyarakat lintas desa. Mari bersama-sama kita kenali dampak banjir dan cara-cara pengurangan resikonya. Bersama kita bisa melindungi anak-anak dan menciptakan masa depan yang lebih aman. Terima kasih sekali sudah menyimak podcast Ketangguhan Masyarakat Terhadap Banjir Berbasis Landscape atau KMBL yang dipersembahkan oleh Save the Children Indonesia yang bekerja sama dengan Yayasan SHIP Indonesia dan didukung oleh Save the Children Korea dan Korea Financial Industry Foundation. Untuk ide dan masukan, silahkan kirimkan email ke podcast@kbrprime.id dan tulis di bagian subjek Ruang Publik.
Ikuti juga podcast yang cocok untuk curious mind kamu di www.kbrprime.id atau platform mendengarkan podcast lainnya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Saya Eva Tarigans pamit. Salam. Terima kasih Bapak. Sama-sama.